Shalom, apa kabar Pak Shalom. Yosua? Baik, luar biasa. Wah, ini pagi hari ini saya bergairah sekali nih Pak Yosua nih. Tahu nggak kenapa Pak Amin. Yosua? Karena Nah, kita mau ngomong-ngomong, Pak Yosua sudah sarapan sama ngopi belum nih? belum, bro, belum. Belum? Wah, berarti kalau gitu sebelum kita memenuhi jasmani kita penuhi dulu rohani kita dengan satu pujian yuk, Pak Yos. Amin. Oke. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah Ku takut sebab kau sertaku. sertaku. Tak usah Aku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kapan hidupku. kau Kuatku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. haleluya, Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, hebat, ajaib ajaib perkasa, perkasa, perbuatanmu. di hidupku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya, Kau baik Yesus. haleluya, ajak kau Tuhan, Terima kasih Tuhan. ajak kau Terima ya kasih Bapa, Tuhan. ajak kau Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami dapat berkomunikasi Tuhan, walaupun dengan via Zoom Tuhan. Engkau ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Engkau
turut serta di dalam setiap apa yang ingin kami keluarkan Tuhan. Engkau bimbing hati kami Tuhan, Kau bimbing setiap pikiran kami Tuhan, setiap ucapan yang keluar dari mulut kami Tuhan. Engkau terus ajarkan kami Tuhan, biarkan hadirat-Mu Tuhan, biarkan pikiran-Mu Tuhan yang tertanam di dalam setiap ucapan kami Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk Pak Wi Tuhan yang saat ini tidak bisa bergabung Tuhan. Engkau jamah Pak Wi Tuhan, Kau beri Pak Wi penghiburan Tuhan, kekuatan Tuhan. Ya. Kau pulihkan Pak Wi Tuhan, biarkan Pak Wi bisa kembali beraktivitas Tuhan, bisa kembali bersama kami Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau rencanakan di dalam kehidupannya Pak Wi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin sharing firman Tuhan dengan hamba-Mu Tuhan, Pak Yosua Tuhan, Kau beri Pak Yosua hikmat yang lebih lagi Tuhan, biar apa yang akan keluar dari setiap ucapannya Tuhan dapat memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya serahkan segalanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya. Oke. Shalom. Saya tergerak pagi hari ini membaca satu firman Tuhan di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, saya kok kemarin itu sementara kita mau mempersiapkan pagi hari ini, saya diingatkan firman Tuhan ini bahwa ketika Yesus melayani ya dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kota ke desa, dari desa ke kota. Di sini tidak disebutkan ke luar negeri seperti kita mungkin. Ya, tapi di sini dikatakan melihat orang banyak. Pada waktu itu Tuhan Yesus melayani mereka, sudah berkhotbah di atas bukit, masih saja orang banyak itu mengikuti, ada mujizat 5 roti dan 2 ikan, seperti itu. Tapi di sini Tuhan Yesus melihat dengan kacamatanya sendiri Tuhan Yesus, orang banyak ini, kenapa Tuhan Yesus tergerak? Karena Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus merasakan bahwa mereka ini lelah, terlantar, dan seperti domba yang tidak bergembala. Jadi, waktu saya renungkan ini, apakah mereka sebetulnya tidak punya pemimpin? Nah, mungkin dalam masyarakat mereka punya pemimpin, ada RT, RW, ada kelurahannya, ya mereka ada pemimpin-pemimpin agama, mereka ada pemimpin keluarga pasti, ya mereka ada pemimpin-pemimpin wilayah. Tapi di sini dikatakan, kok mereka seperti tidak bergembala, artinya seperti tidak ada pimpinan, tidak ada seperti yang mengayomi, tidak ada satu pribadi yang membuat mereka penghiburan seperti menghibur, menguatkan, mendorong, menasehati, ya memimpin, menunjukkan arah, seperti itu. Gembala di sini kan kenapa disebut gembala? Berarti kan gembala itu punya tugas, bahkan kalau dalam perjanjian lama itu membimbing domba-dombanya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, memberi makan artinya. Nah, tapi di sini Tuhan harus melihat bahwa mereka ini lelah dan terlantar. Ya. Nah, kalau kita melihat kondisi kita sekarang ini, pasti banyak orang yang sedang dalam bisa jadi kondisi seperti ini. Mereka punya pemimpin, mereka punya gembala, mereka punya
apa namanya, teritori-teritori. Mereka punya orang-orang yang anggap aja sebagai otoritas, tapi mereka tidak merasakan jalan keluar. Mereka tidak merasakan satu tuntunan. Mereka tidak merasakan satu penghiburan. Malah mereka cenderung seperti dipersalahkan, seperti terdakwa, seperti bahkan dibiarkan, gitu ya. Banyak orang seperti ini mungkin, apalagi di tengah pandemi ini, banyak orang bingung. Bahkan pertanyaan yang pertama muncul, sebetulnya COVID ini ada apa kagak sih? Nah, belum selesai ini, dihajar lagi dengan vaksin, dengan berbagai berita juga. Apakah itu kebenaran atau hoax? Ya, vaksin begini dan begitu. Belum lagi yang bicara itu adalah orang-orang berotoritas, ada dokter, ada pendeta, ada pejabat daerah ngomong tentang vaksin. Belum lagi YouTube mengatakan tentang demo-demo vaksin. Terus sekarang muncul lagi dengan mutasi virus B117 kalau nggak salah. Nah, itu membuat bahkan sekarang ekonomi kan anjlok. Nah, saya merasakan jiwa daripada orang banyak ini itu kemungkinan besar mereka lelah. Kalau lelah saja, tapi kalau ada penghiburan, ada kekuatan, mungkin akan bisa segera bangkit. Tapi lelah dan terlantar, firman Tuhan mengatakan begitu. Jadi artinya dibiarkan. Karena memang pihak-pihak otoritas yang berwenang pun dalam kondisi juga lelah. Sepertinya begitu. Bahkan 10 pemimpin seperti tidak punya pemimpin, punya gembala seperti tidak punya gembala. Punya orang yang berotoritas hanya bisa ngatur-ngatur, tapi tidak memberi solusi. Seperti itu. Nah, pagi hari ini kita mau tergerak ya, untuk melayani kepada orang-orang yang seperti ini. Tentunya cerminnya adalah diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita. Apakah kita juga sudah diayomi, digembalakan dalam pengertian kita memperoleh satu tuntunan, penghiburan, nasihat dalam kelelahan. Ya, siapapun kita, dalam posisi apapun kita, saya rasa kita butuh yang namanya pihak-pihak yang memotivasi, mengayomi, ya, mengangkat kita, menghibur sekalipun kita mungkin jatuh, apalagi kita dalam keadaan lelah dan dalam kesulitan seperti itu. Kita tidak mencari orang yang mendakwa diri kita, tapi kita mencari orang yang bisa menghibur dan memberi solusi dan membuat kita jadi bangkit kembali, apalagi di tengah seperti ini. Amin. Nah, kita Amin. percaya di luar sana banyak orang yang sedang mengalami seperti ini. Nah, saya merenungkan bahwa inilah motivasi utama kita. Kita mau menjadi seperti Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan terhadap orang banyak ini. Kita tidak peduli organisasi, kita tidak peduli gereja, tidak gereja apa mereka, sementara mereka merasakan lelah, terlantar, dan seperti tidak bergembala, kita layani mereka. Kita bukannya mau tanda kutip ya, seolah-olah mau merebut mereka, hati mereka jadi milik kita. Sama sekali tidak punya pemikiran ke sana. Pemikiran yang saya dapat, saya renungkan di sini adalah kita mau menjadi seperti Yesus yang menyalurkan kasih anugerah Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin. Amin. Wah, luar biasa sekali nih. Hari ini firman Tuhannya nih Pak Yos nih. Terima kasih Pak Yos. Ya, jadi itulah yang saya dapat, bro. Gimana kira-kira komentar kamu, bro? Jadi kalau kita lihat dari kontennya ini kan belas kasihan Yesus terhadap orang banyak ya Pak Yos ya. Di Ya, Matius 9 mulai dari ayat 35 ya. ya, Nah, itu memang betul sekali Pak Yos. Seperti yang tadi Pak Yos bilang, di saat-saat justru di saat-saat pandemi ini semakin nyata kayaknya ya.
seperti yang ayat tadi Pak Yos bagikan kan, di mana itu kita itu begitu pandemi COVID, kita itu seperti orang bingung, ketakutan, iya kan? Ya. Lalu semakin lambat, sudah setahun nih kan, udah setahun lebih sedikit, akhirnya ada antivirus plus ada virus baru juga nih. Akhirnya semakin kita terpojokan kan. Terpojok, iya. Nah, benar banget tuh yang Pak Yos tadi bilang, di mana Yesus itu akhirnya bukannya kita akhirnya apa tadi di ayat 36 ya Pak Yos ya? 36 35 ya? 36 ya? Ya. Karena Ya, mereka lelah. 36. Nah, ini nih, kita tuh lelah, benar lelah banget gitu. Karena kan yang dulu biasa aktivitas normal kita lakukan, sekarang kita lebih banyak di rumah kan. Akhirnya lelahnya itu bukan secara jasmani saja, tetapi rohani juga lelah, ya kan? Karena apa? Karena pikiran-pikiran yang masuk kan, Pak Yos kan? Dan terlebih lagi terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, ini di sini Pak Yos, selagi kita lelah, kita seperti terlantar gitu. Nah, bagaimana nih caranya menyikapinya supaya kita kan lelah nih, harusnya kan kita dikasih semangat, ya kan? Dikasih suatu pencerahan nih Pak Yos nih. Nah, gimana supaya selagi kita lelah, tapi kita tidak terlantar nih Pak Yos? Ya, itu. Ya, inilah sekarang tugas kita. Saya bilang kita cermin dari diri kita sendiri. Ya, kita sendiri bagaimana? Apakah kita lelah, terlantar, yang tak bergembala? Nah, kembali lagi bahwa gembala agung kita adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, betul. Nah, Artinya kebanyakan kita membawa, ya, betul, orang-orang. kebanyakan orang itu melihat akhirnya gembala kita itu adalah pemimpin gereja kita, tanpa disadari sebenarnya gembala kita itu Tuhan Yesus. Betul nggak? Ya. Tapi tanpa disadari juga orang itu akhirnya berpikir menjadi sosok gembala itu adalah gembala yang nyata atau pemimpin gereja. Nah, itu sebenarnya salah itu Pak Yos ya. Ya, betul. Tanpa disadari orang terjebak seperti itu. Sehingga tidak bisa melihat bahwa sebetulnya Tuhanlah gembala agung kita. Seperti itu namanya. Mari sekarang inilah itu yang tersembul di hati saya. Ini tidak bicara tentang salah siapa ya. Ya, kita sendiri juga dalam posisi pelayanan. Jadi artinya kemungkinan kita sendiri juga pernah mengalami hal seperti ini, lelah. Ya. Bahkan kita membutuhkan dukungan, ya. Kita membutuhkan motivasi, tapi kita dibiarkan. Ya, masih lebih mending dibiarkan. Yang lebih parah disalah-salahkan gitu kan. Udah dicuekin, disalah-salahin, didakwa. Ya, kita pikir bahwa kita butuh. Nah, mari kita melihat hanya kepada Tuhan. Apa yang kita butuhkan ini sebetulnya Tuhan sedang ngerti. Tapi persoalannya sekarang apa bagian kita dalam hal ini? Nah, bagian kita mau membawa pesan ini bahwa hey, ada gembala yang agung. Ya, gembala manusia juga bisa mengalami kelelahan dan keterlantaran, bahkan mungkin mereka juga bisa jadi dalam posisi itu sebetulnya. Tapi tidak terekspos. Nah, mari kita saling, ya kan? Kita kembali kepada Tuhan sebagai gembala agung kita. Tapi di sisi lain kita juga mau berbagi kepada orang lain supaya orang lain juga mengalami Yesus. Amin, amin. Sehingga kita sama-sama bangkit. Kita sama-sama mengalami pencerahan. Kita sama-sama saling menguatkan ya. Saling menguatkan. Yes. Itu yang
seperti saya. Mari kita bagikan spirit ini kepada siapapun juga. Amin. Tanpa memandang lo dari mana, lo apa gitu. Siapapun, bahkan di luar gereja, di luar Kristen pun, kita bagikan kepada mereka. Mungkin mereka juga sama jiwanya, lelah, terlantar, kita tidak bergembala. Yes. Kita tidak bermaksud membawa mereka kepada agama Kristen, bukan sama sekali. Kita cuma punya tujuan bahwa membawa Yesus sebagai satu-satunya gembala agung. Amin. Kalau di ayat itu dikatakan Tuhan Yesus itu ngomong sama murid-muridnya, karena itu mintalah para pekerja. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, posisi kita ada di mana nih? Kita ini domba atau kita ini pelayan Tuhan? Ya, tentu dua-duanya. Kita juga domba, tapi kita juga terpanggil untuk menjadi saluran berkat. Amin. 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 Kira-kira itu, bro. Oke. Mungkin sebelum kita tutup, kita lakukan suatu pujian, Pak Yos. Ya, oke. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan saat ini. Haleluya. 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 Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat Terima kasih Bapak pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya sharing dan doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami khususnya, dan juga bagi setiap mereka yang boleh menyaksikan tayangan ini, Tuhan. Kami mau kembali kepada-Mu, Engkaulah gembala kami. Kami tidak mau terus-menerus dalam keadaan lelah dan terlantar. Kami percaya Engkaulah yang menjadi gembala, Engkaulah yang menuntun kami. Bahkan kami berdoa untuk para pemimpin saat ini, siapapun mereka, pemimpin dunia atau bahkan pemimpin rohani di gereja. Kami berdoa supaya Tuhan juga menjadi gembala agung bagi mereka, dan pada akhirnya mereka juga akan boleh membawa umat-umat gembalaannya, orang-orang yang dipimpinnya, untuk mengalami penghiburan,
kekuatan, mengalami motivasi, dan dibangkitkan. Walaupun dalam kondisi seperti ini, tapi roh kami tetap menyala-nyala. Semangat kami tetap menyala. Yes. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu bagi hari ini. Dan biarkanlah juga umat-umat-Mu hari ini, di mana saja kami berada, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan menuntun, Tuhan membuka jalan, Tuhan beri penghiburan. Terima kasih, sehingga kami boleh mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Segala berkat ini biarlah turun atas kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama katakan, Amin. Thank you. Sampai ketemu lagi besok pagi. Tuhan Yesus ya, memberkati.